Kemudian keikusan yang kedua adalah asistensi pembinaan BLUD. Nah, ini juga tadi di depan juga harapan dari Bu Menteri Keuangan sendiri ya, bahwa Menteri Keuangan itu bisa juga berperan ya dalam meningkatkan kualitas BLUD di daerah. Nah, dan ini juga sejalan ya dengan fungsi Kanwil sebagai Regional Chief Economist, yaitu pembinaan BLU dan BLUD. Jadi mensinergikan pembinaan BLU dan asistensi pembinaan BLU di wilayahnya masing-masing. Nah, ini kurang lebih ini yang sudah disusun dari Sesdijen ya, sebagai arahan dari Pak Dirjen, bahwa salah satu pemetaan output Kanwil adalah pembinaan BLU dan BLUD. Dan ini sebenarnya sudah lama ya di SOTK kita, cuman memang BLUD-nya ini masih belum berjalan ya. Tiap-tiap Kanwil punya progres yang berbeda-beda. Nah, ini coba akan kita standarkan mulai di tahun 2022. Next slide. Nah, sebagai gambaran awal mungkin kita harus memahami dulu ya perbedaan antara pembinaan BLU pusat dan asistensi pembinaan BLU di daerah atau BLUD. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003, ini ada perbedaan ya antara keuangan pusat dan keuangan daerah. Kalau keuangan pusat, Presiden itu memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer, sebagai bendahara umum negara. Oleh karena itu, hal yang berhubungan dengan keuangan negara merupakan pembinaannya ada di Menteri Keuangan, termasuk Badan Layanan Umum. Dan Menteri Teknis, karena BLU ini adalah instansi pemerintah yang mempunyai atasan Menteri Teknisnya, ya, berarti bertanggung jawab kepada pembinaan teknis, kualitas mutu dari layanannya. Nah, hal ini berbeda dengan kalau kita berbicara mengenai keuangan daerah. Kalau konsepnya keuangan daerah adalah diserahkan, ya. Kalau tadi dikuasakan Menteri Presiden, sekarang ini dengan Undang-Undang 17, itu untuk keuangan daerah diserahkan otonominya kepada kepala daerah. Jadi di situ juga kepala daerah sebagai CFO dan COO-nya gitu ya. Oleh karena kepala daerah hanya membagi dua, siapa pembina keuangannya dan siapa pembina teknisnya kalau ada BLUD di daerah. Pembinaan keuangan dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah atau PPKD. Biasanya ini BPKAD atau BKD ya, Balai Badan Keuangan Daerah di daerah. Kemudian pembina teknisnya untuk BLUD juga mempunyai atasan, ya atasannya itu ada dinas-dinas terkait. Sebagai contoh, misalkan rumah sakit daerah itu di bawah pembinaan dari dinas kesehatan. Nah, hal ini akan berbeda pendekatannya pada saat kita melakukan pembinaan BLU di pusat dan asistensi pembinaan BLUD di daerah. Dan asistensi pembinaan BLUD ini kita bukan hanya ke BLU-nya, bahkan kita sebenarnya penguatan kapasitas pembina keuangannya BLUD. Ya, jadi kita diharapkan nanti Kanwil DJPP bisa memberikan sharing, FGD, asistensi, bagaimana pengaturan-pengaturan di BLU pusat bisa diterapkan di BLUD, gitu ya, melalui penguatan kapasitas pembina BLUD, baik pembina keuangannya maupun pembina teknisnya. Dan ini sebenarnya hal yang sangat strategis ya. Karena mengapa? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai regulasi BLU, itu hanya satu sebenarnya sumbernya ya, Undang-Undang 1 dan turunannya adalah PP 23 tahun 2005. PP 23 tahun 2005 bukan hanya mengatur mengenai BLU pusat, tapi juga di situ mengatur mengenai BLUD. Nah, dan ini bukan hanya miliknya Kementerian Keuangan PP 23 ya, ini juga miliknya dari Pemda juga. Nah, oleh karena itu Menteri Keuangan di sini, apalagi peran Kanwil ke depan sebagai Regional Chief Ekonomi sangat strategis ya, bagaimana melakukan asistensi pembinaan terhadap BLUD. Tujuannya adalah tidak lain ya, nanti ada sinergi ya antara layanan yang dilakukan oleh BLU pusat dan layanan-layanan dilakukan BLU daerah. Ada sinkronisasi, saling kerjasama antara BLU pusat maupun BLU daerah, sehingga ke depan kualitas layanan itu juga kualitasnya semakin bagus, tidak berbeda pusat dan daerah, dan saling bantu-membantu untuk next slide. Nah, tujuan dampak yang diharapkan ya dari asistensi pembinaan BLUD adalah
tadi sudah disampaikan ada implementasi dari RCE, sehingga diharapkan nanti ada peningkatan layanan gitu ya. Dan inisiasi pelaksanaan dan standarisasi asistensi pembinaan BLUD ini yang coba akan kita lakukan mulai tahun 2002 ini. Panitia sekarang sudah memperoleh gambaran dan pemetaan dulu kira-kira kapasitas dan potensi BLUD di masing-masing kanwil itu seperti apa gitu ya. Dan melakukan rencana pembinaan BLU dan BLUD. Dampak yang diharapkan adalah tadi peningkatan peran dari DJBB khususnya kanwil di daerah ya. Kemudian ada rekomendasi kebijakan yang lebih akurat ya, karena data nanti akan coba kita lakukan ya bisa secara sinergi sistem informasinya. Kemudian yang akhirnya adalah peningkatan kualitas layanan yang dilakukan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Nah, next slide. Dan ini kriteria capaiannya saat ini baru 11,5% dari progres quick wins yang menjadi tanggung jawab kami ya, dan ini akan terus kami coba capai. Tentu saja kami juga membutuhkan kerjasama dan dukungan dari teman-teman di daerah, khususnya di kanwil DJBB. Next slide. Dan tantangan yang dihadapi ini memang agak sedikit lebih rumit ya gitu ya. Yang pertama, memang ada perbedaan aturan teknis ya antara BLU dan BLUD ya, karena tiap-tiap daerah itu mempunyai karakteristik atau kearifan lokal yang berbeda, kebutuhannya berbeda, sehingga pembuatan peraturan teknisnya bisa berbeda. Kemudian ada perbedaan tingkat komunikasi gitu ya di masing-masing kanwil. Jadi ada kanwil DJBB yang sudah dekat sekali dengan Pemdanya gitu ya, membuat MOU gitu ya. Jadi kalau mereka datang ke BLUD-nya nggak masalah. Tapi ada juga yang sebaliknya gitu ya. Baru datang sudah diusir gitu dalam tanda kutip ya gitu ya. Jadi kami nggak butuh Anda gitu ya. Kami membina BLUD sendiri. Dan memang kita luruskan pembinaan BLUD memang oleh Pemda ya tadi ya. Pembina keuangannya oleh Bendahara Umum Daerah dan pembina teknisnya oleh dinas terkait. Nah, tapi tugasnya Kementerian Keuangan adalah meluruskan ya, karena kita melakukan inventarisasi banyak BLUD itu yang belum berkinerja baik karena perangkat peraturannya itu belum lengkap. Mereka bingung gitu ya, bagaimana meningkatkan layanan karena secara aturan belum diatur. Dan bukan hanya BLUD saja, mungkin pembinaan juga belum paham betul mengenai apa itu BLU. Kemudian jumlah BLUD ini sangat banyak ya. Total ini yang kami identifikasi ada 1.800 BLUD. Makanya ini tugasnya teman-teman di kanwil ini cukup berat, tapi kita coba buat skala prioritas dulu. Mana yang bisa dilakukan asistensi pembinaan BLUD. Dan tadi ya kurangnya pemahaman dan knowledge baik dari internal DJBB maupun dari eksternal dari stakeholders terkait. Nah, kita sudah membuat tindak lanjut, kita sudah melakukan identifikasi pemetaan permasalahan, kita meminta juga ya, mengharapkan dari masing-masing kanwil bisa mengintensifkan komunikasi dengan masing-masing Pemdanya dan BLUD-nya, dan menyusun rencana asistensi pembinaan, ya, mulai melakukan komunikasi setelah melakukan identifikasi tadi. Baik, kira-kira seperti itu rekan-rekan sekalian, kurang lebihnya. Dan untuk menutup ini saya izinkan saya untuk berpantun lagi ya. Duta Transformasi DJBB semuanya cantik dan gagah, selalu tersenyum walau kadang berpeluh. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BLUD ini memang tugas berat buat kami di instansi vertikal daerah. Nah, yang ingin kami tanyakan terkait BLUD ini, apakah belum ada regulasi gitu yang mewajibkan ya dalam tanda kutip
BLUD untuk bisa menerima kehadiran tim pembina ya baik dari Direktorat PKBLU maupun dari Kanwil lah atau instansi vertikal daerah itu, sehingga tidak sampai terjadi penolakan ya saat tim dari PKBLU atau dari Kanwil itu akan melakukan pembinaan gitu ya. Jadi apakah ada dalam tanda kutip ada kewajiban ya buat BLU itu untuk menerima kehadiran tim pembina tadi. Baik, berikutnya kami persilakan Pak Edi untuk menanggapi terkait dengan kayaknya tugas berat nih bagi kantor vertikal. Ada nggak sih terkait dengan regulasi yang bisa memuluskan ataupun membantu rekan-rekan dari kantor vertikal sehingga tadi ketika sampai ke daerah untuk melakukan pembinaan itu tidak ditolak. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan Pak Edi. Baik, terima kasih Mas Yogi. Terima kasih Pak Junaidi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Karena ada beberapa kasus seperti itu, Pak. Mungkin ini Pak Junaidi, secara aturan sebenarnya sudah jelas ya di PP 23 tahun 2005 itu siapa membina siapa itu sudah clear sebenarnya. Artinya memang pembina keuangan dan pembina teknis BLUD itu memang dilakukan sendiri oleh Pemda. Nah, tapi yang coba kita sinergikan ini adalah regulasinya. Pemda ini pada saat menyusun regulasi, mereka harusnya gitu ya. Ini sebenarnya ruang strategis buat DJPB khususnya mengacu kepada PP 23. Nah, selama ini mereka itu karena kan aturannya sama ya, Undang-Undang 1 PP 23 BLU maupun BLUD. Tapi selama ini banyak ya BLUD itu mengeluhkan aturannya belum lengkap gitu ya. Atau memang dari pembina keuangan sendiri BLUD maupun pembina teknisnya itu malah belum paham BLU itu apa sih. Mereka hanya dibentuk BLUD, tapi setelah itu dilepas kayak gitu loh. Jadi selama ini memang beberapa Pemda itu sudah melakukan kerjasama ya dengan, mungkin nyebut merek apa ya, dengan BPKP lah seperti itu ya. Nah, tapi fungsi BPKP itu lebih ke ini sih, lebih ke auditnya kayak gitu ya. Dan fungsi DJPB ini sebenarnya lebih luas lagi, ya, bukan hanya dari situ di akhirnya, mungkin dari perencanaannya juga, gitu ya, pelaksanaannya sampai dengan pelaporan. Jadi sebenarnya kalau ini memang akan dilakukan secara bertahap. Kami juga tidak menargetkan target yang terlalu tinggi di tahun 2002 ini. Kami di tahun 2002 ini terkait dengan asistensi pembinaan BLUD ini targetnya hanya awal ini komunikasi ya, ada membangun komunikasi yang positif gitu loh, antara kantor vertikal DJPB, Kanwil maupun KPPN juga bisa dengan Pemda dan BLUD-nya. Jangan sampai ada gimmick-gimmick atau komunikasi yang salah, seolah-olah kita ingin mengambil alih tugas pembinaan. Nah, ini yang mungkin perlu diluruskan, bahwa tujuan kita adalah ingin membantu ya Pemda, pembina teknisnya, pembina keuangannya maupun BLUD-nya, supaya bisa berkinerja meningkatkan layanan juga sama seperti yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Nah, jadi secara aturan sebenarnya sudah clear. Di tahun lalu sebenarnya kami juga sudah berupaya gitu Pak Junaidi, kita berkoordinasi dengan Kemendagri. Karena Kemendagri ini kan istilahnya dalam tanda kutip pembinanya Pemda kan gitu ya. Nah, kita ingin melakukan MOU dengan Kemendagri mengenai pembinaan BLUD ini. Namun dari Kemendagri sikapnya silahkan teman-teman di JPP membuat MOU sendiri, perjanjian sendiri dengan masing-masing Pemdanya. Jadi, dan ini kan memang sangat dinamis ya. Ada yang kadang perlu bikin, ada yang nggak perlu bikin mungkin karena sudah terjalin komunikasi yang bagus. Ada yang sudah diikutkan dalam tim, ya, tim yang dibentuk oleh Pemdanya sendiri sehingga komunikasinya juga bisa bagus. Jadi tujuan dalam 2002 ini ya membuat komunikasi yang positif dulu. Jadi bisa mengidentifikasi nanti potensi BLUD di tempatnya, memetakan kira-kira apa prioritas yang bisa ditingkatkan. Jadi mungkin seperti itu Pak Junaidi. Jadi kalau ada penolakan sebenarnya itu lebih ke komunikasi saja. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Ingat kita harus membangun komunikasi yang efektif kali ya Pak Edi ya.
dengan Pemda-Pemda itu mungkin dengan silaturahmi ataupun berbagai macam cara komunikasi yang mungkin akan lebih efektif ketika dilakukan. Baik, terima kasih Pak Edi yang sudah menanggapi terkait dengan pertanyaan dari Pak Junedi terkait dengan pembinaan BLUD. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang terkait, ini ada yang menarik nih terkait dengan BLUD, Pak Edi. Pak, saya penasaran dengan realitas sekarang. Bagaimana contoh real gap kualitas BLU dengan BLUD? Mungkin bisa diberikan contoh. Nah ini, jadi memang ada, apakah ada gap antara BLU dan BLUD? Kemudian yang kedua, bagaimana mendorong BLUD daerah yang masih membutuhkan rupiah murni untuk mengembangkan dirinya, sehingga menghasilkan pendapatan serta layanan yang berkualitas dari Dwi KPP Nakas Bitung. Kemudian yang ketiga, ada nggak sebenarnya BLUD yang kualitasnya lebih baik dari BLU yang kualitasnya lebih tidak baik? Nah, ini mungkin banyak terkait dengan tadi ya, metode rating tadi ya, BLUD. Kami silakan, monggo Pak Edi, untuk menanggapi beberapa pertanyaan ini. Baik, terima kasih Mas Yogi, terima kasih Mas Dwi ya, dan tadi yang memberikan pertanyaan ya. Ya, kalau berbicara mengenai apakah ada gap kualitas BLU dan BLUD ya. Kami menyampaikan tidak semua, maksudnya gini, tidak semua kualitasnya di bawah BLU pusat gitu ya. Bahkan ada beberapa BLUD itu yang diakui ya kualitasnya bagus gitu ya. Artinya bahkan mendapat beberapa penghargaan ya dari Kemendagri maupun dari kementerian yang lain. Nah, cuman yang kami sorotin di sini bahwa kami melihat secara umum ya, ruang BLUD untuk semakin mengembangkan dirinya itu tidak se-fleksibel yang dilakukan oleh BLU. Contohnya ya, misalkan pengembangan aset gitu ya. Pengembangan aset itu secara regulasinya gitu ya, itu belum dipayungi lah kayak gitu. Kalau di pusat, DPR pusat itu sudah ada regulasi mengenai KSO, bagaimana BLU melakukan KSO, kerjasama operasional. Bagaimana BLU itu bisa melakukan investasi jangka pendek seperti itu. Bahkan yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, beberapa BLU itu melakukan investasi jangka panjang melalui penetapan sebagai operator investasi pemerintah. Jadi peran BLU pusat itu semakin penting gitu ya. Namun di daerah itu masih seperti BLU ini istilahnya dari sisi regulasinya ya, itu masih belum lengkap lah seperti itu. Bahkan mereka untuk menggunakan sisa anggarannya sendiri itu masih ada yang terkendala ya, beberapa Pemda ya. Kami nggak menyebut 1-2 Pemda, tapi ada beberapa Pemda itu yang BLU ingin menggunakan surplusnya gitu ya, karena surplusnya itu mau digunakan ini dari sisi penganggarannya itu masih terkendala. Bagaimana BLU boleh nggak melakukan manajemen kasnya investasi jangka pendek, itu juga masih belum ada aturan yang jelas. Jadi, ini gunanya sharing gitu ya, sharing apa yang sudah dilakukan oleh BLU di pusat itu bisa diterapkan oleh BLU di daerah. Jadi seperti itu mungkin apakah ada kualitas BLU. Sebenarnya dari sisi ini ada BLU juga yang bagus gitu ya. Contohnya ada beberapa rumah sakit itu di Provinsi Jawa Barat ya, itu yang menjadi percontohan justru gitu. Kemudian kalau kita mendengar rumah sakit Dr. Sutomo gitu ya, di Surabaya itu RSUD, artinya BLUD, itu juga banyak diakui layanannya bagus. Mungkin seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana mendorong ya BLUD ini yang membutuhkan rupiah murni. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya. Artinya memang BLUD ini kan menjadi bagian dari pelaporan APBD ya. Artinya dana-dana yang disalurkan kepada BLUD itu akan dilaporkan sebagai belanja APBD. Nah, namun ini kan Pemda itu mempunyai beberapa opsi sebenarnya. Pertama ya melalui DAP gitu ya, dana alokasi khusus ya, transfer pusat daerah itu bisa dimanfaatkan. Jadi kalau memang ada program-program itu diusulkan ke Kementerian Teknisnya. Misalkan rumah sakit ingin
mengembangkan layanannya bisa diusulkan ke Kementerian Kesehatan. Nanti akan dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan apakah memungkinkan. Di Expo BLU tahun 2021 itu sudah dilakukan beberapa MOU antar kementerian. Salah satu MOU-nya adalah bagaimana mengembangkan jejaring rumah sakit, gitu ya. Artinya rumah sakit di pusat rata-rata rumah sakit pusat itu BLU, gitu ya. Itu membina rumah sakit yang ada di daerah BLUD. Nah, ini sudah mulai dijalankan. Percontohannya salah satunya adalah rumah sakit jantung. Jadi rumah sakit jantung itu membina rumah sakit di daerah, bagaimana rumah sakit daerah itu bisa melakukan operasi jantung terbuka. Nah, ini yang coba dikembangkan. Jadi tidak harus pasien dari daerah itu datang ke Jakarta, gitu ya. Cukup di daerah sudah bisa. Nah, ini sudah melakukan beberapa istilahnya, kalau ini kalau rumah sakit yang dibina lah, gitu ya, ada dibina gitu. Dan ini akan dikembangkan selanjutnya nanti kebetulan BLU rumah sakitnya yang lain ya, untuk penyakit yang lain, misalkan kanker, paru, dan lain-lain. Ini yang akan terus dikembangkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, daerah itu bisa melakukan pinjaman. Nah, ini mungkin tempatnya Mbak Rida nih ya. Artinya pinjaman daerah gitu ya. Pinjaman daerah nanti diteruskan kepada satker yang membutuhkan, satuan SPD, satuan perangkat daerah ya, yang membutuhkan gitu ya. Jadi ini bentuknya pinjaman daerah. Nah, untuk BLU pusat itu sedang kita kembangkan. Nanti BLU pusat itu bisa menyediakan aset itu melalui fasilitator atau lembaga pembiayaan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah leasing gitu ya, beli cicil. Nah, itu saat ini sudah terbit Peraturan Menteri Keuangan 29 tahun 2022 bahwa BLU pusat ini kami aturannya itu bisa menyediakan aset dengan mekanisme beli cicil, artinya melalui lembaga pembiayaan. Nah, ini yang seperti ini coba di-share ke Pemdanya, apakah memungkinkan gitu ya. Jadi lebih kita namanya asistensi ya, karena pembinaan memang tadi saya sampaikan pembinaan BLUD itu dilakukan oleh Pemda sendiri ya, di Bendahara Umum Negara dan Bendahara Umum Daerah dan dinas terkaitnya. Jadi mungkin itu menjawab pertanyaan ya. Jadi bukan berarti kualitas BLUD itu di bawah BLU, tidak, bahkan ada BLUD itu yang bagus. Dan ini bisa share juga gitu ya, apa yang sudah dilakukan BLUD, sehingga bisa share juga kepada BLU, bahkan BLU pusat, apa yang bisa diambil dari apa yang dilakukan BLU, sehingga semua ya, BLU maupun BLUD itu bisa berkembang dengan baik, meningkat kualitasnya, efeknya ya kepada pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Mungkin itu Mas Yogi, terima kasih. Terima kasih Pak Edi yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya, saya dari Adi Tresari dari KPPN Padang. Izin bertanya terkait dengan pembinaan BLU. Untuk dari KPPN kan kita kebanyakan kan adanya kan BLUD. Nah, dari KPPN tuh bisa tidak kita melakukan pembinaan terhadap BLUD yang ada di lingkup kerja kita? Kalaupun ada, itu yang menjadi PIC-nya itu dari seksi apa ya, Pak? Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih Mbak Yuspitasari dari KPPN Padang. Baik, terima kasih Mas Yogi, terima kasih Bu Ade ya tadi. Ya, memang fungsi KPPN ini memang sebenarnya tidak melakukan pembinaan ya. Artinya fungsi pembinaan itu berada di Kanwil pasnya gitu. Tapi bukan berarti KPPN tidak boleh mengadakan sharing session, FGD dan sebagainya gitu ya, dalam rangka untuk bagaimana sih kita berusaha ya menularkan gitu ya ilmunya keuangan negara kepada teman-teman yang di daerah. Nah, mungkin itu ya, kalau dibilang bisa saja gitu ya. Nah, kemudian seksi mana yang bertanggung jawab, karena memang secara SOTK tidak punya fungsi pembinaan tadi, mungkin bisa bersinergi gitu ya antar seksi ya, MSKI kalau atau PDMS gitu ya, manajemen satkernya, itu bisa bikin coaching klinik seperti itu ya, bikin coaching klinik bagaimana sih apabila kalau KPPN Padang kan punya BLU pusat juga ya, bagaimana BLU pusat itu mengolah uangnya, mempertanggungjawabkan ke KPPN. Bagaimana nanti apakah yang sudah dilakukan oleh BLU daerah seperti apa. Jadi
mungkin seperti itu. Nah, itu biasanya kan oleh CS, coaching, oleh MSKI atau PDMS ya, dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin itu yang bisa dilakukan, dan saya juga terima kasih kalau memang ada inisiatif dari teman-teman KPPN nanti juga bisa berkoordinasi dengan teman-teman kanwilnya gitu ya, karena nanti teman-teman kanwil juga bisa memfasilitasi atau bisa ini juga ya, mendukung juga ya kegiatan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.